Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aryana. Saya Dea Aryani. Saya Kalimat Satya. Dan saya Helda akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi Pendidikan. Psikologi menurut bahasa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari dua kata, physis dan logos. Physis berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Sedangkan menurut istilah, psikologi adalah ilmu jiwa. Dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Ilmu ini tidak jarang didapatkan dengan ilmu dukun, seperti memahami telepati, kemampuan untuk meramalkan masa depan, dan kemampuan memahami masa lalu seseorang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chaplin. Dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan. Yang kedua, menurut Edwin G. Boring dan Herbert S. Lampard, mendefinisikan psikologi jauh lebih sederhana daripada definisi dari Chaplin, yakni ialah studi tentang hakikat manusia. Yang ketiga, menurut Wondert, psikologi itu merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Pengertian psikologi di atas menunjukkan beragamnya pendapat para ahli. Itulah sebabnya sangat sukar ditemukan suatu rumusan pengertian psikologi yang dapat disepakati oleh semua pihak. Paling tidak, dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Pengertian pendidikan. Kalian tahu nggak apa arti pendidikan? Mungkin kalian sering mendengar kata pendidikan. Pendidikan itu identik dengan sekolah, kegiatan belajar mengajar, guru, murid. Tapi kalian tahu nggak apa arti dari pendidikan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan berarti seluruh tahapan perkembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Nah, jadi itu pengertian pendidikan. Gimana? Bisa dipahami bukan? Di awal tadi sudah dijelaskan tentang pengertian psikologi dan pengertian pendidikan. Nah, saatnya saya menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Ternyata psikologi pendidikan adalah proses implementasi dan aktualisasi prinsip-prinsip, metode-metode ilmu psikologi sebagai ilmu murni dalam lapangan pendidikan yang berguna untuk membantu proses transmisi pengetahuan kepada peserta didik atau subjek belajar dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertumbuhan fisik maupun non-fisik peserta didik. Artinya, bahwa psikologi menjadi instrumen primer atau kata kunci sukses aktivitas pendidikan. Nah, jadi itu pengertian dari psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. 2. Menurut Sumadi Suryabrata, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikologi tentang anak didik dalam situasi pendidikan. 3. Menurut Tardip, psikologi pendidikan adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenai perilaku manusia dalam berbagai usaha kependidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Adapun beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu
1. Pengetahuan ruang lingkup, tujuan mempelajarinya, dan sejarah psikologi pendidikan. 2. Lingkungan fisik dan psikologis. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. 4. Perkembangan dari murid. 5. Proses tingkah laku individu. 6. Hakikat dan ruang lingkup belajar. 7. Hukum dan teori-teori belajar. 8. Pengukuran pendidikan. 9. Aspek praktis pengukuran pendidikan. 10. Transfer belajar. 11. Ilmu statistik dasar. 12. Kesehatan mental setiap individu. 13. Pendidikan dalam bentuk kepribadian individu. 14. Kurikulum pendidikan sekolah, dan lain-lain. Demikian penyampaian presentasi makalah dari kami. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa. Dah.